Hai, ini adalah rekap absen otomatis. Berubah sesuai dengan bulan yang dipilih. Setiap tanggal merah dan libur akan berwarna otomatis. Menariknya, rekap absen ini merupakan hasil import dari Google Form. Jika siswa telah mengisi absen dari Google Form, maka saat direfresh, akan update otomatis. Berikut cara merekap absen dari Google Form ke Excel. Menggunakan Power Query. Pertama, silakan buka Google Drive. Lalu buat Google Formulir. Judul formulir bisa dirubah menjadi absen kelas 1. Untuk pertanyaan pertama, isi saja dengan nama, dengan tipe jawaban, berupa drop-down, yang berisi nama-nama siswa. Kita bisa menambahkan pertanyaan lagi, yakni status kehadiran, dengan tipe jawaban berupa drop-down, di mana H mewakili hadir, A mewakili alfa, I mewakili izin, dan S mewakili sakit. Dan pastikan juga, setiap pertanyaan wajib untuk diisi. Pada pengaturan, checklist bahwa jawaban dapat dilakukan edit setelah mengirim. Dapatkan alamat URL form tersebut. Dan cobalah untuk mengisi Google Form yang telah dibuat. Buka rekap pengisian Google Form yang berada pada Google Spreadsheet. Buat saja pada sheet yang baru. Maka akan keluar 3 kolom yang berisi waktu, nama lengkap dan kehadiran. Dan pada Google Drive, akan dibuat otomatis Google Spreadsheet-nya. Bagikan link spreadsheet tersebut. Dan ubah ke siapa saja yang memiliki link. Silakan untuk salin link. Pastekan dahulu link spreadsheet di Notepad. Buka Microsoft Excel. Pada URL spreadsheet tadi, rubah pada edit menjadi export. USP menjadi format. Dan sharing menjadi XLSX. Copy link URL yang telah diedit. Lalu pada Microsoft Excel, pada menu data, pilih form web. Dan pastekan link URL tersebut. Maka data pada Google Spreadsheet akan terimport melalui query. Dan pilih transform data. Pilih pada kolom timestamp. Buat kolom baru yang mengambil tanggal dan waktu. Jika telah selesai, pada menu Home, pada Close and Load, ambil Close and Load to, dan pilih di sel mana tabel akan ditampilkan. Maka ketika Google Form diisi, dan pada Excel dilakukan refresh, maka data di Excel akan update otomatis
sesuai dengan data yang diinput pada Google Form. Buat sheet baru yang berisi rekap absen dan kolom bantu. Pada sheet kolom bantu, isi setiap nama-nama bulan. Pada rekap absen, buat sel yang berisi bulan dan tahun, yang nantinya digunakan untuk navigasi. Pada sel B2, buat drop-down list. Yang berisi nama-nama bulan yang telah dibuat pada sheet kolom bantu. Pada sel E3, buat rumus match, di mana lookup value berasal dari sel C2. Untuk lookup array adalah nama-nama bulan pada sheet kolom bantu. Sel bisa dikunci dengan menekan tombol F4. Untuk match type, ambil sama persis atau angka 0. Maka jika nama bulan dirubah, maka pada sel E3 akan keluar angka sesuai dengan bulan yang dipilih. Pada sel B7, gunakan rumus date, di mana sintak year diambil tahun pada sel C4. Month diambil dari sel E3. Dan day dimulai dari tanggal 1. Dikarenakan saat sel ditarik, tanggal tidak berubah ke tanggal 2, maka rumus pada day bisa kita rubah menjadi kolom pertama. Agar kolom tidak terlalu lebar, tampilan tanggal bisa dibuat horizontal. Buat kolom nama siswa, di mana nama dibuat sama persis dengan nama pada Google Form. Kita bisa juga membuat nama hari dengan rumus teks. Untuk value, ambil sel D7 dengan format teks. Buat kode ini untuk ke bahasa Indonesia. Lalu huruf D sebanyak 4 kali. Tampilan penanggalan lebih mudah dilihat jika hanya menampilkan tanggalnya saja. Silahkan buka format sel. Pada custom buat saja huruf D sebanyak 2 kali. Dan tampilan dikembalikan ke vertikal. Tarik penanggalan hingga ke kolom ke-31. Pada sel G3, buat rumus EDAT,
dengan start date, yakni sel D7, dan mon buat 1, lalu dikurang 1. Hal ini akan menghasilkan tanggal setiap akhir bulan. Rumus ini juga bisa digantikan dengan rumus Eomon. Sekarang kita mengisi status absen, nama siswa di setiap tanggalnya. Buat rumus persamaan. Nama siswa di sel C9. Buat absolut pada kolomnya. Sama dengan nama siswa pada Power Query. Jangan diblok semua, karena akan membuat rank tabel. Sisakan satu sel, sehingga sel dapat dibuat absolut. Lalu dikalikan dengan persamaan. Tanggal pada sel D7. Buat absolut pada row-nya. Sama dengan tanggal pada Power Query. Buat absolut pada selnya. Dan jangan lupa untuk mengganti rank hingga row akhir, yakni row kelima. Lalu kalikan dengan waktu pada Power Query. Kecil atau sama dengan 12/24. Hal ini membuat siswa yang mengisi absen di atas jam 12 siang tidak akan direkap. Lalu dikalikan waktu pada Power Query. Lebih besar sama dengan 7/24. Hal ini membuat siswa yang mengisi absen di bawah jam 7 pagi tidak akan direkap. Lalu buat rumus match, di mana lookup value yang dicari yakni angka 1, karena hasil dari persamaan logika yang menjadi lookup array. Jika memenuhi semua kriteria persamaan akan menghasilkan angka 1, dan untuk match type, pilih 0 atau yang sama persis. Karena pada Google Form, saya input pada tanggal 25 jam 5 lewat, maka kriteria jam bisa kita rubah ke jam 5. Sehingga pada tanggal 25, akan menampilkan posisi row, berdasarkan kriteria persamaan logika yang dibuat. Sehingga bisa kita gunakan rumus indeks, untuk menampilkan status absennya. Dengan array, yakni kehadiran pada Power Query. Dan rumus match menjadi row 6. Maka status absen akan tampil untuk siswa yang tidak masuk kriteria persamaan, yakni tidak mengisi absen sebelum jam 5 pagi, dan setelah jam 12 siang, akan menghasilkan error. Agar error tersebut menjadi alpha, kita gunakan rumus if error. Dengan value if errornya, yakni A yang mewakili alpha. Selanjutnya agar pada absen, yang terisi hanya tanggal hari ini dan tanggal sebelumnya, sedangkan tanggal besok dan akan datang, akan menampilkan kosong. Silakan gunakan rumus if. Dengan logical test, jika tanggal lebih besar dari hari ini, maka value if true akan menghasilkan kosong, sedangkan jika tidak,
maka value if false akan masuk ke rumus sebelumnya. Maka absen di atas tanggal 25 akan kosong. Pada sheet kolom bantu, kita buat tanggal libur nasional dalam 1 tahun, sehingga kita bisa membuat, jika hari Minggu dan hari libur nasional, maka absen otomatis akan kosong. Gunakan rumus if. Dengan logical test, kita gunakan rumus or. Dengan logika pertama yakni, jika pada hari sama dengan hari Minggu. Logika kedua yakni, jika tanggal sama dengan tanggal libur nasional. Logika ketiga yakni, jika tanggal lebih besar dari tanggal akhir bulan, yang merupakan kolom bantu di sel G3. Agar mudah dibaca, nama sheet bisa dihapus. Maka jika logika benar, value if true akan menghasilkan strip. Dan jika salah, maka value if false akan menghasilkan rumus sebelumnya. Maka hari Minggu dan libur nasional akan berubah menjadi strip, dan jika dalam 1 bulan kurang dari 31 hari, maka absen juga akan menampilkan strip. Agar terlihat berwarna, kita buat conditional formattingnya. Ambil home, lalu conditional formatting. Pada highlight cell rules, ambil equal to, isi format selnya dengan strip, dan kita ambil custom format dengan fill warna merah. Berikan borderline pada rekap absen, agar terlihat seperti tabel. Dan buat kolom baru, yang akan merekap jumlah kehadiran, alfa, izin dan sakit. Untuk menghitung kehadiran, gunakan rumus count if, dengan rank yakni, dari sel D9 hingga AH9, dengan kriteria yakni huruf H. Dan rekap yang lain, silahkan ganti kriterianya. A untuk alfa, I untuk izin, dan S untuk sakit. Dan silahkan buat borderline dan rapikan. Sel bantu dapat disembunyikan dengan merubah warna menjadi putih. Sel C2 dan sel C4, kita hilangkan centang proteksinya. Sehingga saat protect sheet, tidak ikut diprotek. Sebelum protect sheet sebaiknya dirapikan terlebih dahulu.
Untuk menguji apakah aplikasi berjalan, silakan tambahkan pengisian Google formulirnya. Dan jika sudah terisi, silakan untuk direfresh. Maka data akan bertambah otomatis. Dan rekap absen Google formulir ke Excel pun telah selesai. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.